Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di video ini, video yang akan membahas tentang IT Audit. Perkenalkan, saya Ida Paulina Purba dengan NIM 23531773 NUGM 01605. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Audit dan Forensik Digital. Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya audit itu, mengapa audit itu dibutuhkan dalam sebuah perusahaan. Dan dalam video ini juga akan membahas 4 kasus yang secara keseluruhan memuat mengapa dipentingkan audit di dalam kasus itu. Nah, yang pertama, apa sih sebenarnya audit itu? Jadi, audit itu merupakan sebuah proses pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer yang digunakan itu telah dapat melindungi aset milik organisasi itu, mampu menjaga integritas data. Yang ketiga itu membantu pencapaian tujuan organisasi secara efektif, serta dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki itu secara efisien. Jika dalam sistem informasi itu, audit ini dapat diartikan sebagai proses mengumpulkan dan mengevaluasi fakta untuk memutuskan apakah sistem komputer yang merupakan aset bagi perusahaan itu telah terlindungi, integritas datanya terpelihara, sesuai dengan tujuan organisasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber dayanya. Jadi dapat dikatakan bahwa audit sistem informasi ini yang akan menjadi sebuah upaya dalam menilai apakah proses IT sudah dilakukan dengan baik untuk mendukung tujuan organisasi dengan melakukan pengendalian dari outcome yang dihasilkan. Nah, teman-teman, apa sih pentingnya audit ini bagi sebuah perusahaan? Audit sistem informasi ini merupakan hal yang sangat-sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk menghindari yang pertama, kerugian akibat kehilangan data. Yang kedua, kerugian akibat kesalahan pemrosesan komputer. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang salah akibat informasi yang salah. Nah, ini maksudnya ketika sebuah informasi itu telah salah pada awalnya, maka pengambilan keputusan pada perusahaan itu juga akan dapat berakibat secara fatal ya. Yang selanjutnya adalah kerugian karena penyalahgunaan komputer atau computer abuse, nilai hardware, software, dan personil sistem informasi, serta pemeliharaan kerahasiaan informasi. Nah, teman-teman, dapat kita lihat kasus yang pertama, yaitu kasus yang terjadi pada PT ABC Teknologi Indonesia. Jadi, PT ABC Teknologi Indonesia ini merupakan sebuah perusahaan teknologi yang menyediakan solusi perangkat lunak dan layanan konsultasi IT kepada berbagai klien di Indonesia. Jadi, kasus apa yang terjadi pada PT ABC ini? Kasusnya itu sebuah pelanggaran etika teknologi informasi IT dengan menyalahgunakan nama domain merek dagang PT ABC. Salah satu insiden yang paling mencolok adalah serangan ransomware yang menginfeksi sistem komputer perusahaan. Sejumlah filenya itu di file kunci penting menjadi transkripsi dan tidak dapat diakses oleh karyawan. Penyerang menuntut pembayaran tebusan yang besar untuk mendapatkan kunci dekripsi yang diperlukan untuk mengembalikan akses ke data tersebut. Serangan ini menyebabkan gangguan serius dalam operasi harian perusahaan. Nah, oleh karena itu, mengapa kasus ini membutuhkan audit? Yang pertama adalah identifikasi celah keamanan. Audit akan membantu perusahaan ini dalam mengidentifikasi celah keamanan dalam infrastrukturnya. Mereka yang mungkin dieksploitasi oleh penyerang, seperti kerentanan dalam sistem keamanan atau kekurangan dalam kebijakan aksesnya. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran karyawan. Nah, jadi dalam hal ini, melalui audit IT,
para karyawan tuh akan lebih sadar, oh begini cara yang tepat untuk menjaga data perusahaan dan untuk mengenali serangan phishing dan langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi insiden keamanan. Dan yang ketiga adalah memperbaiki kebijakan dan prosedur keamanan. Dalam hal ini, audit TI itu akan berusaha membantu perusahaan dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang sebelumnya telah dibuat oleh perusahaan. Nah, jika telah ditemukan permasalahan apa sih sebenarnya yang ada dalam perusahaan itu, maka audit TI itu akan memberikan rekomendasi langkah-langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan untuk menangani hal tersebut. Selanjutnya adalah tipe audit apa yang pas untuk PT ABC ini. Tipe audit yang sesuai untuk PT ABC Teknologi Indonesia ini adalah audit keamanan TI atau audit keamanan sistem informasi. Audit ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur TI perusahaan, kebijakan keamanan, praktik pengelolaan akses, dan perlindungan datanya. Nah, dari kasus ini, risiko apa sih yang telah terjadi? Yang pertama adalah kerugian finansial. Serangan ransom dan serangan phishing dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan ini, baik dalam bentuk biaya, pemulihan, maupun hilangnya pendapatan akibat gangguan layanan. Yang kedua itu sudah pasti hilangnya reputasi. Nah, akibat kasus ini kan pasti akan membuat pandangan pelanggan itu menjadi kurang terhadap PT ABC karena dalam PT ABC ini sudah terjadi kehilangan datanya. Dan yang terakhir adalah pelanggaran regulasi. Insiden keamanan yang melibatkan pencurian data sensitif dari perusahaan yang telah ada. Kasus yang kedua merupakan sebuah kasus yang terjadi pada perusahaan Sony Pictures. Pada November 2014, Sony Pictures Entertainment mengalami serangan cyber yang signifikan, yang dikenal sebagai Sony Pictures Hack atau Sony Pictures Data Breach. Sony Pictures mengalami kerugian hingga 100 US dollar juta akibat aksi peretasan server yang dilakukan oleh kelompok hacker GOP. Selain melumpuhkan sistem, GOP ini juga berhasil mencuri dan menyebarkan lebih dari 33.000 data penting milik Sony Pictures, termasuk daftar para karyawan dan artis yang bekerja pada perusahaan tersebut. Tidak hanya itu, GOP juga mengancam beberapa karyawan Sony Pictures melalui email. Beberapa analisis memperkirakan bahwa aksi peretasan tersebut didalangi oleh Korea Utara. Tipe audit yang dibutuhkan dalam kasus Sony Pictures ini merupakan audit keamanan informasi, audit infrastruktur TI, dan audit manajemen risiko. Nah, akibat kasus ini, risiko dan kerugian apa yang terjadi pada perusahaan Sony Pictures? Yang pertama, produktivitas karyawan. Selama server perusahaan itu lumpuh, karyawan itu kehilangan waktu kerja yang berdampak pada produktivitasnya. Yang kedua adalah biaya investigasi. Sony Pictures harus mengeluarkan biaya untuk menyelidiki insiden peretasan. Yang ketiga, perbaikan jaringan dan penggantian hardware komputer. Upaya memulihkan sistem dan mengganti perangkat keras yang terkena dampak. Yang keempat adalah pengembangan network protokol baru. Agar insiden serupa tidak terulang, Sony Pictures harus mengeluarkan biaya untuk mengembangkan protokol jaringan baru. Yang kelima adalah reputasi terpuruk. Insiden ini sudah pasti akan merusak reputasi Sony Pictures. Oleh karena kasus ini, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mendakwa 3 pemrograman komputer Korea Utara atas keterlibatan mereka dalam peretasan Sony dan serangan lainnya. Para peretas ini juga terlibat dalam serangan terhadap perbankan global, keuangan, hiburan, dan entitas mata uang kripto. Selanjutnya, teman-teman, kita akan membahas kasus ketiga, yaitu Enron Corporation. Skandal yang terjadi pada Enron adalah salah satu skandal bisnis terbesar dalam sejarah Amerika Serikat dan juga melibatkan aspek TI.
Pada dasarnya, skandal ini melibatkan praktik keuangan yang meragukan dan manipulatif, termasuk pencatatan akuntansi yang salah dan penipuan untuk meningkatkan laporan keuangan perusahaan nih. Jadi mengapa audit dibutuhkan dalam kasus Enron Corporation ini? Yang pertama, adanya manipulasi data keuangan. Yang kedua, kebocoran informasi rahasia. Yang ketiga, kegagalan pengendalian internal. Yang keempat, hilangnya dokumen penting serta kepatuhan regulasinya. Kasus pada Enron Corporation ini, yang pertama itu adanya manipulasi data. Enron menggunakan teknologi informasi untuk memanipulasi data keuangan. Mereka menggunakan sistem TI. TI itu untuk menciptakan entitas bisnis yang kompleks dan menggunakan entitas tersebut untuk menyembunyikan utang dan kerugian yang akhirnya merugikan pemegang saham dan investor. Yang kedua, kehilangan dokumen. Salah satu bagian krusial dari skandal Enron adalah hilangnya dokumen yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan tersebut. Penghapusan dan manipulasi dokumen-dokumen ini yang dilakukan dengan bantuan sistem teknologi informasi, membuat sulit bagi pihak berwenang untuk menyelidiki praktik-praktik yang meragukan. Yang ketiga adalah kebocoran informasi. Enron juga terlibat dalam memanipulasi pasar energi. Mereka menggunakan sistem teknologi informasi untuk mendapatkan informasi rahasia dari pesaing dan menggunakannya untuk mendapatkan keuntungan tidak adil dalam perdagangan energi. Yang keempat adalah pemeriksaan dan transparansi. Kasus Enron menyoroti pentingnya pemeriksaan dan transparansi dalam sistem keuangan perusahaan. Kasus yang terakhir adalah XYZ Corporation. XYZ Corporation adalah perusahaan teknologi besar yang berbasis di Silicon Valley, Amerika Serikat, yang mengkhususkan diri dalam pengembangan perangkat lunak dan layanan cloud. Jadi kasus apa yang terjadi pada XYZ Corporation ini? XYZ Corporation telah mengalami serangkaian insiden keamanan teknologi informasi yang mengkhawatirkan. Dan telah terdapat laporan tentang pencurian data sensitif perusahaan, gangguan dalam sistem produksi yang mengganggu jadwal produksinya, dan serangan malware yang menargetkan infrastruktur TI perusahaan. Kejadian-kejadian ini telah menimbulkan kerugian finansial yang signifikan dan merusak reputasi perusahaan. Manajemen XYZ Corporation menyadari bahwa mereka membutuhkan audit keamanan teknologi informasi yang menyeluruh untuk mengevaluasi kondisi keamanan sistem mereka. Nah, mengapa membutuhkan audit? Yang pertama, untuk mengevaluasi kelemahan dan keamanan pada XYZ Corporation. Yang kedua, untuk meningkatkan kepatuhan. Audit akan memastikan bahwa perusahaan memenuhi standar keamanan dan regulasi yang sedang berlaku. Yang ketiga adalah untuk mengidentifikasi ancaman potensial dan untuk melindungi data sensitif yang ada pada perusahaan. Tipe audit apa yang ada pada perusahaan ini? Tipe auditnya merupakan audit keamanan teknologi informasi atau audit keamanan sistem informasi. Audit ini akan mencakup evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur TI perusahaan, kebijakan keamanan, praktik pengelolaan akses, dan perlindungan datanya. Oleh karena kasus ini, risiko apa saja yang telah terjadi pada perusahaan XYZ Corporation? Yang pertama adalah perusahaan kehilangan data sensitifnya. Yang kedua, gangguan operasional dan pelanggaran regulasi pada perusahaan. Nah, teman-teman, itu dia tadi 4 kasus yang pernah terjadi dan sangat-sangat membutuhkan audit teknologi informasi di dalamnya. Seperti di awal sudah dijelaskan apa itu audit, oleh karena itu kita dapat merasa audit ini sangat penting tidak hanya pada perusahaan, pada berjalannya sebuah organisasi juga audit ini sangat dibutuhkan. Dalam audit ini juga mampu mengukur apakah sebenarnya kita sudah mencapai apa yang kita tujuan yang kita telah buat
dan seberapa efektif dan efisien yang telah kita lakukan dalam mencapai tujuan yang telah kita buat. Sekian video yang dapat saya buat. Terima kasih.